Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca kitab Rukunan Jamaluddin. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai pada pasal tentang kaifiat sembahyang dan rukun dan segala sunnahnya. Nah, jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi seperti biasa saya di sini hanya membaca tanpa tanpa mendalami. Jadi saya di sini fokusnya untuk kita belajar membacanya. Jadi teman-teman juga bisa belajar membaca kitab Arab Melayu nanti. Jadi mari kita mulai. Pasal ini satu pasal pada menyatakan kaifiat sembahyang dan rukunnya dan segala sunnahnya. Ketahui olehmu, hai thalib, wahai santri, bahwasanya kaifiat sembahyang itu apabila selesai daripada azan maksudnya dan iqamat, maka sunnah mengucap lapas niat dengan lidahnya. Maka jika sembahyang zuhur, demikian lapas niatnya. Jadi dicontohkan dengan langsung salat zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Dan jika sembahyang itu qadha, maka sebut akan ganti ada itu menjadi qadha. Jadi menjadi qadha lillahi ta'ala nanti jadinya kalau itu sembahyang qadha. Dan jika imam, artinya jika sebagai menjadi imam, maka ditambahi di bawah lapas adaan itu imaman lillahi ta'ala atau ma'muman lillahi ta'ala, nanti ada penjelasan di bawah. Dan jika makmum, maka ditambahi di bawah lapas adaan itu makmuman, menjadi makmuman lillahi ta'ala. Demikianlah dikiaskan pada sembahyang maghrib dan isya dan subuh. Dan jika ada sembahyang itu fardu asar, demikian lapas niatnya. Usolli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Artinya sembahyang fardu asar 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Dan jika ada sembahyang itu fardu maghrib, demikian lapas niatnya. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Artinya kesembahyangkan fardu maghrib 3 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Dan jika ada sembahyang itu fardu isya, demikianlah lapas niatnya. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Artinya kesembahyangkan fardu isya 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Dan jika ada sembahyang itu fardu subuh, demikianlah lapas niatnya. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Artinya kesembahyangkan fardu subuh 2 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Maka fardu takbiratul ihram seperti mengkarenahkan dia, yaitu mengkarenahkan ini membersamakan mula-mula daripada alif di lapas Allah itu hingga ra di lapas akbar itu. Dan sunnah mengangkatkan kedua tangan menghadap kiblat dengan terbuka kedua tapak tangannya pada ketika takbiratul ihram, serta menjarangkan segala anak jari pertengahan jarang
mungkin menjarangkan jari maksudnya ini. Dan sunnah bahwa mengangkatkan tangan itu serta memulai takbiratul ihram dan sudahi mengangkat beserta dengan kesudahan takbir, dan hendaklah ada kepala ibu tangan berbetulan dengan kesudahan cuping telinga. Setelah itu cuping itu maksudnya ada cuping hidung, ada cuping telinga kan. Nah, kalau cuping hidung itu misalnya di bulatan hidung kita. Nah, kalau di telinga itu di apa namanya, daun kecil itulah, itu namanya cupingnya. Daun kecil yang di sebelah depan telinga kita itu namanya cuping. Setelah itu maka diturunkan tangan itu ke bawah. Nah, setelah kan bertakbir itu kan kita mengangkat. Nah, berarti setelah diangkat berarti diturunkan. Diturunkan tangan itu ke bawah di dada di atas pusat, serta digenggamkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Dan fardu pula qiyam, artinya berdiri, dan sunnah pada qiyam itu menjarangkan kaki sekira-kira sejengkal. Setelah itu maka sunnah membaca doa iftitah dengan perlahan, yaitu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Perlu kita artikan gak ini? Ini dia langsung di wajah tuh ini. Aku hadapkan akan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hal keadaanku hanifan, apa namanya itu, berserah diri lah sama muslim, menyerahkan diri agama yang lurus, dan aku menyerahkan diri. Wa ma ana minal musyrikin, dan tiadalah aku dari orang-orang yang musyrik. Inna salati, sungguh salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillah, itu kepunyaan Allah, Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan demikian aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang muslim. Demikian lagi sunnah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan perlahan-lahan dahulu daripada membaca pada tiap-tiap rakaat. Dan jika pada sembahyang jika pada sembahyang, apa katanya nih? Barang sekalipun setelah itu, maka fardu membaca Fatihah daripada permulaannya hingga kesudahannya, dan sunnah membaca surat daripada Quran setelah itu. Maksudnya setelah membaca Fatihah, sunat membaca Al-Quran. Maka fardu pula ruku dan berhenti di dalamnya. Berhenti ini mungkin maksudnya tumakninah ya. Dan sunnah mengata Allahu Akbar, mengucapkan, maksudnya ini mengata ini, serta mengangkatkan kedua tangan seperti perintah takbiratul ihram.
pada permulaan ruku' dan digenggamkan kedua tangan itu kepada kedua lutut serta menjarangkan segala anak jari pertengahan. Jarang serta menghadap akan dia ke kiblat. Dan sunnah membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih di dalam rukuk 3 kali. Setelah itu maka fardu i'tidal dan berhenti di dalamnya. Dan sunnah ia mengata permulaan mengangkatkan kepala daripada rukuk itu membaca sami Allahu liman hamidah serta mengangkatkan kedua tangan seperti perintah hendak rukuk, dan apabila berdiri betul membaca Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, setelah itu maka fardu sujud dengan 7 anggota dan berhenti di dalamnya. Maksudnya tumakninah. Dan sunnah ketiga hendak sujud ia mengata atau apa katanya, sujud ia mengata Allah Akbar dan mendahulukan menghantarkan kedua lutut kemudian tapak tangan berbetulan dengan kedua bahu, maka dahi dan hidung, dan merenggangkan kedua tangan daripada kedua lambung dan merenggangkan perut daripada kedua paha pada laki-laki. Adapun perempuan maka sunnah merapatkan yang demikian itu dan merapatkan perut daripada kedua paha tatkala rukuk, dan sujud sunnah merenggangkan seperti demikian pada ketika rukuk. Demikianlah pada laki-laki, dan sunnah dibaca di dalam sujud apa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Setelah itu maka fardu duduk antara 2 sujud dan berhenti di dalamnya, dan sunnah tatkala apa katanya nih, ini enggak jelas apa katanya nih, tatkala ingat daripada sujud, mungkin katanya bukan ingat, angkat pada sujud dengan mengata Allah Akbar. Tutup lawannya. Pada sujud mengata Allah Akbar, lalu menghantarkan tangan atas kedua paha sekira-kira sama segala hujung jari dengan kepala lutut, serta membaca Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afani. Dan sunnah duduk itu iftirash, yaitu menduduk kaki kiri dan mendirikan anak jari kaki kanan. Setelah itu maka fardu sujud yang kedua dan setelah itu maka fardu sujud yang kedua dan berhenti di dalamnya. Tumakninah maksudnya, dan segala perintahnya seperti pada sujud yang pertama. Pada sujud yang pertama jua, dan sunat mengata Allah Akbar tatkala bangkit katanya di atas ini. Bangkit ini tatkala bangkit pada sujud. Ini baknya dia tidak ada titik soalnya ini. Tatkala bangkit daripada sujud, dan sunnah duduk istirahat, yaitu seperti dilakukan duduk iftirash jua, dan lamanya kadar senapas, 1 tarikan napas. Inilah perintah pada serakaat sembahyang, dan adalah di dalamnya 14 rukun. Setelah itu maka sunnah menekankan kedua tapak
pada tempat sembahyang lalu bangkit pula serakaat lagi, maka segala rukunnya dan membaca surat di dalamnya dan segala perintah sunnahnya seperti pada rakaat yang pertama jua, tetapi tiada di dalamnya niat takbiratul ihram. Nah, karena takbiratul ihram hanya pada takbir pertama saja dan adalah di dalam rakaat yang kedua itu 12 rakaatnya. Setelah itu maka sunnah duduk akan tahiyat awal dan sunnah duduk iftirash dan sunnah mengatah Allahu Akbar tatkala duduk akan tahiyat awal serta menghantarkan tangan kiri atas paha kiri dengan menganjurkan dia serta merapatkan segala anak jari pada sisi ujung lutut dan menghantarkan tangan kanan atas paha kanan serta menggenggamkan anak jari melainkan telunjuk jua dilepaskan dan dirapatkan ibu tangan, maksudnya ibu jari di bawah telunjuk lalu membaca tahiyat, yaitu tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Mana dia nih? Bacaan tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan mengangkatkan telunjuk kanan pada tahiyat akhir dan mengekalkan dia hingga salam. Setelah itu maka bangkit pula 2 rakaat lagi dengan menekankan kedua tapak tangan pada tempat sembahyang serta mengata Allahu Akbar serta mengangkatkan kedua tangan kepada ujung telinga seperti perintah takbiratul ihram jua. Maka segala rakaat rukunnya dan segala sunnahnya seperti di dalamnya 2 rakaat yang pertama jua. Tetapi tiada sunnah di dalamnya membaca surat dan adalah di dalam rakaat yang akhir itu rukunnya 24. Setelah sudah kerjakan sujud. Mungkin maksudnya sesudah mengerjakan sujud kedua pada akhir rakaat daripada rakaat yang akhir, maka mengata Allah Akbar lalu duduk akan tahiyat akhir dan sunnah duduknya itu tawaruk, yaitu mengulurkan kaki kiri di bawah kaki kanan dan menghantarkan tangan kiri dan menggenggamkan tangan kanan seperti pada tahiyat awal jua. Perintahnya, maka fardu membaca tahiyat akhir seperti tahiyat awal jua lapasnya, dan sunnah pada tahiyat akhir kemudian daripada sholat akan Nabi menambahi membaca wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddam wa antal muakhar la ilaha illa anta antal muqaddim
engkau yang mendahulukan atau engkau yang terdahulu, misalnya muqaddam. Nah, antal muqaddam kayaknya. Kalau kita baca muqaddam berarti ini yang didahulukan, yang terdahulu lah gitu. Nanti kalau kita baca isim fa'il muqaddim berarti Allah yang mendahulukan apa kan gitu. Wa antal ma'akhar la ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Setelah itu maka fardu memberi salam. Yang pertama sekurang-kurangnya assalamualaikum, dan yang akmalnya, yang sempurnanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali, sekali ke kanan hingga dilihat pipi kanan, dan sekali ke kiri hingga dilihat pipi kiri, dan adalah di dalam tahiyat akhir hingga salam itu 5 rukun dengan tertibnya. Maka jumlah sekalian rukun di dalam sembahyang yang 4 rakaat itu seperti zuhur dan asar dan isya itu 50 rakaat rukunnya. Dan sembahyang maghrib 43 dengan tertibnya, dan jika ada sembahyang itu fardu subuh demikianlah lapas niatnya. Usolli fardhu subhi raka'ataini ada anillahi ta'ala. Artinya kesembahyangkan fardu subuh 2 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Maka apabila sudah kerjakan hingga i'tidal rakaat yang kedua, maka sunnah menadahkan tapak tangan ke langit dengan terbuka keduanya, maka membaca doa kunut. Inilah doanya. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Setelah itu maka lalu membaca tahiyat akhir, lalu memberi salam, maka jumlah segala rukun di dalam sembahyang subuh itu 31 dengan tertibnya. Adapun segala sunnah yang dikerjakan kemudian daripada sembahyang 5 waktu, apabila selesai daripada memberi salam maka membaca astaghfirullah, berarti ini membaca wirid ini. Astaghfirullahaladzim 3 kali dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan membaca Fatihah sekali. Setelah itu maka membaca wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim, dan membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Setelah itu maka membaca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim innad dina 'indallahil islam qul allahumma malikal mulki tu'til mulka mimman tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Setelah itu maka membaca subhanallah 33 kali dan alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 33 kali. Maka apa katanya nih? Digenap
100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah itu maka membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Wassalim radhiyallahu ta'ala. Kita baca salam biar dia sama dengan di depan itu. Wa alihi wasallam. Wassalam radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim ya latif ya kafi ya hafiz ya syafi ya latif ya kafi ya hafiz ya syafi ya latif ya wafi ya karim antallah. Maka membaca la ilaha illallah 10 kali. Setelah itu maka membaca Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah taala. Wa anta minal aminin birahmatillahi wa karamihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Sallama wa radhiyallahu taala an ashabi Rasulullah ajma'in. Maka membaca doa yang datang daripada Rasulullah. Inilah doanya. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ithmin wal ghanimati min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma inni a'udzubika min juhdil bala wa darik. Ini atap kepada juhdi wa darik syiqa wa su'il qada wa syama apa katanya ini wa syamanatil a'da. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian membaca Fatihah akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan segala sahabatnya dan akan barang yang dikehendakinya. Wallahu ta'ala alam. 27 menit. Lumayan panjang. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan mohon untuk diluruskan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.